Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Paramaswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-25, yaitu yang pertama, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca ke-7. Jawablah pertanyaan mengenai B1A berikut ini. Yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Nah, jadi syarat sebelum mengenalkan B1A itu ada 3. Yang pertama ada HSAUEO, yang kedua ada D4HVK, dan yang ketiga ada HVBDG KMPSY. Jadi ada 3 syaratnya. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Jadi tujuan utama dari B1A ini adalah kita memastikan anak untuk senang dan menyukai bermain B1A ini. Lalu tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal huruf BDG KMPSY. Jadi kalau B1A ini, di B1A itu perbendaharaan huruf anak itu ada A I U E O dan BDG, nanti kita tambahkan di B1A ini BDG KMPSY. Lalu yang nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Jadi ketika motivator menyampaikan modul B1A, kita bisa dengan pertama-tama kita bisa dengan berdialog gambar. Kita berbicara gambarnya. Maksudnya kita ngobrol dengan anak mengenai gambar yang ada di dalam modul sini. Lalu ketika kita sedang berdialog, kita sambil menanyakan D4HVK-nya. Sini ada nih. Kita sambil menanyakan D4HVK-nya. Jadi sambil ngobrol, sambil kita juga menanyakan D4HVK-nya, dikte 4 huruf kembarnya. Lalu kita juga mengarahkan anak untuk menunjuk huruf dan katanya. Misalkan kita ini G, I, G, I. Nah, seperti itu. Jadi kita mengarahkan anak untuk membaca dan juga menunjuk hurufnya. Lalu juga kita mengarahkan anak untuk menyebut dan menunjuk hurufnya ini dengan cepat. Agar agar anak lebih mudah, agar anak lebih nyaman. Kan kalau misalkan kita biasa menverbalkan anak, misalnya mama, seperti itu ya, cepat. Tapi ketika ketika kita bermain modul B1A, terus lalu kita tidak menunjuk dan membaca hurufnya ini dengan cepat, maka anak akan menjadi bingung. M A gitu kan, lama ya. Terus anaknya jadi mikir, apa ya ini? Tapi berbeda jika kita menyebutkannya dengan cepat, mengarahkan anak untuk menyebutkan dengan cepat. M A jadinya apa ya kakak ya? Oh mama ya bu guru. Ya, anaknya nanti akan bisa tahu. Lalu kita juga bisa mengarahkan anak untuk menarik garis. Jadi disamakan antara gambar dengan kalimatnya. Dan juga kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu BDG KMPSY. Kakak, kita nyanyi lagu BDG KMPSY yuk. BDG KMPSY. Lalu kita juga bisa mengarahkan anak untuk, kakak tadi ini yang warna biru ini tadi huruf apa ya kakak? Iya, kita bisa menanyakannya seperti itu. Lalu yang terakhir, kita bisa mengajak anak untuk melipat modul ini, melipat modul menjadi 2, agar untuk menjadi tiket, untuk menjadi permainan si anak tersebut, agar anak mau mengulang kata yang telah dibaca sebelumnya, agar anak terampil juga dengan kata-kata tersebut. Lalu yang nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Jadi mengevaluasi tujuan utama dari B1A ini adalah anak menyukai kegiatan bermain modul B1A
A. Lalu tuh evaluasi tujuan khususnya adalah kita memperhatikan sikap dan ekspresi si anak tersebut. Apakah anak ini sudah tertarik? Apakah anak ini sudah menyukai kegiatan bermain modul B1A ini? Lalu yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Jadi tahap selanjutnya setelah modul B1A yaitu ada modul B1B. Lalu yang B, jawablah pertanyaan mengenai B1B berikut ini. Yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Jadi syarat sebelum mengenalkan B1B ini sama kayak B1A, ada 3 ya. Yang pertama ada D4 HVS, yang kedua ada HVJLNTRC, dan yang ketiga ada B1A. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Jadi tujuan utama dari B1B ini adalah anak menyukai kegiatan bermain modul B1B, dan tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal simbol huruf JLN TRC. Lalu yang nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Jadi tidak kalah jauh ya dengan kita tadi pada saat menyampaikan modul B1A. Kita juga ketika kita akan menyampaikan modul B1B, kita juga bisa mengenalkannya pertama dengan berdialog gambar. Namun ketika di B1A tadi kita sambil menanyakan D4 HVK-nya, tetapi ketika kita menyampaikan modul B1B ini, kita menanyakan D4 HVS-nya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa membaca sambil menunjuk hurufnya. Kita menunjuk hurufnya, dan juga ketika kita sedang membaca dan menunjuk hurufnya, kita bisa melakukannya, mengarahkan anak untuk membacanya dengan cepat agar anak lebih mudah, lebih gampang juga anak membacanya, mengejanya. Lalu kita setelah itu kita bisa mengarahkan anak untuk menarik garis sesuai dengan gambar dan katanya. Lalu juga kita bisa untuk mengarahkan anak untuk menyanyikan JLN TRC, dan juga ketika kita telah menyanyikan, kita bisa memperkuat anak. Kakak ini tadi yang ini huruf apa ya kakak ya? Kita bisa menanyakan seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa mengajak anak untuk melipat modulnya untuk menjadi permainan seperti itu. Lalu yang nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Jadi motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya, evaluasi tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal simbol JLN TRC dalam kata bermakna. Lalu evaluasi tujuan utamanya adalah kita harus pastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri, jadi dalam dirinya sendiri gitu. Dan juga kita harus memastikan anak nih dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang kita tunjuk dengan secara acak, cepat, dan juga tepat. Jadi anak itu terampilnya di sini adalah satu huruf ini 1 detik. Lalu nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Jadi tahap selanjutnya setelah modul B1B yaitu ada B1C. Nah, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-25 saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.